Ogah jadi kambing hitam, kini Baradae bongkar orang dekat Ferdy Sambo saat di Magelang. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Mungkin dia selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya sehingga dia sadar dan dia mau terus terang semuanya supaya juga rasa bersalah dia kepada korban, kemudian kepada masyarakat dan kepada semuanya termasuk kepada institusi Polri, Polri juga bisa didamaikan dalam hatinya. Dan faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan Baradae ini siap memang yang dituangkan di BAP terbaru itu ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik Mas. Jadi karena keterangan yang diberikan yang bersangkutan pada saat memberikan keterangan di LPSK agak berbeda ini ya, bahkan jauh berbeda. Jadi setelah kami mendengar bahwa yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, memang kami kemudian menyadari potensi kebahayaan yang bakal menimpa yang bersangkutan ini. Oleh karena itu waktu itu kami kemudian menyampaikan pesan kepada kepolisian dalam hal ini Barreskrim agar penjagaan pada yang bersangkutan ini betul-betul diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada yang bersangkutan ini. Baradae kembali buka suara, kini bongkar kejadian di Magelang. Usai bongkar terkait pembuat skenario pembunuhan Brigadir C, kini Baradae kembali buka suara. Belum lama ini, Baradae membongkar sosok lain yang bersikap aneh saat di Magelang. Tak hanya ungkap tangisan Putri Chandrawati, Baradae juga mengaku lihat sosok dekat Ferdy Sambo yang bersikap aneh. Sosok tersebut tak lain adalah Bribka RR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Melansir dari suara.id, di Magelang pada tanggal 6 Juli 2022 merupakan hari di mana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahan. Pesta ulang tahun berlangsung dari 6 Juli 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 7 Juli dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya rombongan yang berisi Putri Chandrawati, Brigadir C, Bribka RR, Kuat Maruf, dan Susi, pembantu Putri pulang ke Jakarta dengan menggunakan 2 mobil. Di situ, Baradae menyebut saat balik ke Jakarta hal mencurigakan terjadi. Disebutkan pangkat Bribka RR yang lebih tinggi dari ajudan Ferdy Sambo yang lain kala itu menyuruh Brigadir C pulang ke Jakarta 1 mobil, sedangkan Baradae sendiri 1 mobil dengan Putri Chandrawati. Pengakuan awal Baradae, usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae secara mengejutkan mengubah keterangan awal yang diberikan saat dia diperiksa. Baradae mengaku di hari kematian Yosua dia sedang berada di lantai 2, kemudian dia tiba-tiba dipanggil ke bawah. Saat itu dia melihat Brigadir Yosua sudah terkapar dalam keadaan bersimbah darah. Dia menyebut posisi Ferdy Sambo saat itu berada di depan Brigadir Yosua sembari memegang senjata yang kemudian diserahkan kepadanya. Usai mendengar pernyataan tersebut, tim khusus lalu membawa Baradae untuk dihadapkan kepada Kapolri secara langsung. Kepada Kapolri, Baradae mengaku ingin mengubah keterangannya. Hal itu ingin dilakukan Baradae karena dia sadar bahwa janji Irjen Ferdy Sambo untuk membantu dan melakukan SP3 terhadap kasus pembunuhan Brigadir J tidak akan terwujud. Ia juga menyadari hukuman berat serta ancaman pemecatan yang menantinya. Atas dasar itulah Baradae memutuskan untuk menyampaikan semuanya secara jujur.
Setelah mempertemukan Baradae dengan Kapolri, tim sus kemudian melanjutkan proses BAP. Dalam paparan tersebut disebutkan Baradae menolak didampingi pengacara yang telah disiapkan oleh Ferdy Sambo dan meminta disiapkan pengacara baru. Baradae juga meminta agar dirinya tidak lagi dipertemukan dengan Ferdy Sambo. Selanjutnya, tim sus yang diwakili Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Irjen Slamet Uliandi, kemudian menjemput Irjen Ferdy Sambo untuk diperiksa. Namun, saat itu Ferdy Sambo belum mengakui perbuatannya dan bertahan pada kesaksian awal. Atas keterangan yang sebelumnya disampaikan Baradae, tim sus kemudian memutuskan menempatkan Ferdy Sambo di penempatan khusus di Mako Brimob Polri. Bribka Riki Rizal ikut mengaku. Sehari berselang pada Minggu 7 Agustus 2022, usai Baradae menyampaikan keterangan tertulis, Bribka Riki Rizal pun ikut mengakui perbuatannya dan menguatkan keterangan Barada Eliezer. Penyidik lalu menetapkan Bribka Riki dan Kuatmaruf, warga sipil yang merupakan sopir istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Kuatmaruf disebut sempat berupaya melarikan diri, namun upaya itu berhasil digagalkan. Pada Selasa 9 Agustus 2022, penyidik Barreskrim Polri menangkapnya dan kemudian menahan Kuatmaruf pada 10 Agustus 2022. Ferdy Sambo akui pembunuhan. Setelah menerima keterangan dari Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuatmaruf, tim sus kembali memeriksa Ferdy Sambo. Dalam pemeriksaan itu, akhirnya Sambo mengakui segala perbuatannya. Sambo mengakui dirinya yang memerintah Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Dia juga mengaku sengaja melepaskan tembakan ke dinding menggunakan senjata Brigadir J agar tampak seolah terjadi baku tembak. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh tim sus pada Selasa 9 Agustus 2022. Untuk mempercepat jalannya proses penyidikan, pihak penyidik melakukan pemeriksaan tambahan secara maraton, profesional, dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang sebenarnya.